Kita semua pernah dengar soal gelembung.com kan? Tapi kali ini kita bakal lihat ceritanya dari sisi yang beda banget, dari mata orang dalam. Lewat pengakuan seorang analis Wall Street, kita akan bongkar gimana keserakahan dan konflik kepentingan itu bisa menciptakan sebuah sistem yang, bisa dibilang curang. Sistem di mana investor biasa, kayak kita, hampir nggak punya kesempatan buat menang. Hutan keserakahan dan ego. Wow! Kutipan dari Dan Reinhold ini langsung ke intinya ya. Ini bukan gambaran Wall Street yang kita lihat di iklan-iklan. Ini adalah versi yang mentah, tanpa sensor, di mana garis antara analisis yang jujur sama kepentingan pribadi itu jadi kabur banget. Oke, di pusat cerita kita kali ini ada dua tokoh utama, dua analis telekomunikasi papan atas, Dan Reinhold dan Jack Krugman. Mereka ini kayak dua sisi koin Wall Street. Satu orang mati-matian cari kebenaran, yang satu lagi cuma peduli soal cari kesepakatan. Nah, pertarungan filosofi mereka inilah yang nantinya jadi pemicu ledakan gelembung.com. Perbedaan antara keduanya itu jelas banget. Di satu sisi ada Dan Reinhold, si ahli. Dia ini tipe orang yang gali data sedalam-dalamnya, riset habis-habisan buat nemuin kebenaran. Nah, di sisi lain ada Jack Krugman, si rainmaker. Buat dia, yang penting itu bukan analisis, tapi koneksi dan deal-deal besar yang bisa dia bawa pulang buat banknya. Bener-bener dua dunia yang berbeda. Dan ini nih yang paling menggambarkan semuanya. Reinhold ngelihat tugasnya itu mulia, mencari kebenaran buat para investor. Sementara Krugman, dia dengan santainya malah bilang kalau kerjaannya itu ada di bisnis hiburan. Filosofi hiburan inilah yang akhirnya meniupkan angin panas ke dalam gelembung telekomunikasi yang siap meledak kapan aja. Jadi, gimana sih sebenarnya permainan curang ini dimainin? Kenapa investor retail, investor kecil kayak kita selalu ketinggalan kereta? Jawabannya simpel, semua tergantung siapa yang dapat info, dan yang paling penting, kapan mereka dapat info itu. Nah, senjata utama dalam permainan ini namanya pengungkapan selektif. Gampangnya bayangin aja ini kayak bisikan orang dalam yang dilegalkan. Perusahaan-perusahaan besar bakal ngebocorin berita penting ke analis-analis favorit mereka, yang kemudian langsung ngasih info itu ke klien-klien kakap mereka. Semuanya terjadi jauh sebelum kita-kita, publik, tahu apa-apa. Prosesnya itu selalu sama, kayak sebuah ritual. Pertama, analis-analis top dapat telepon penting dari perusahaan. Kedua, mereka nggak buang waktu, langsung telepon klien raksasa mereka, reksadana besar, yang pastinya langsung beli atau jual saham. Nah, baru setelah itu semua selesai, beritanya dirilis ke publik. Pas Anda baca beritanya, permainannya udah selesai. Keuntungan udah masuk kantong mereka, dan kita cuma bisa nonton. Terus, ada lagi yang namanya praktik over the wall. Ini terjadi waktu seorang analis riset yang seharusnya kan independen, justru ditarik ke sisi perbankan investasi buat sebuah deal rahasia. Saat itu juga, tembok pemisah antara analisis objektif sama kepentingan bisnis bank itu runtuh seketika. Konflik kepentingan ini lama-lama jadi makin parah, sampai ke level yang benar-benar absurd. Mau contoh? Ada satu cerita terkenal yang ngehubungin rating saham miliaran dolar dengan pendaftaran murid di sebuah TK elit. Ya, Anda nggak salah dengar kok. TK. Pertanyaannya mungkin kedengeran aneh banget ya, tapi di puncak gelembung.com, jawabannya itu nyata dan mengerikan. Ini adalah contoh paling jelas gimana logika pasar yang sehat udah digantiin sama barter kepentingan pribadi yang terang-terangan. Dan ini dia buktinya. Dalam sebuah email ke bos besarnya di Citigroup, Sandy Will, Jack Krugman ini bukan lagi ngomongin saham. Dia malah minta tolong sama Will buat masukin anak kembarnya ke TK paling elit di New York. Dan dia terus terang bilang, ini semua soal siapa yang kamu kenal. Tentu aja ada balasannya, dan cepet banget. Krugman tiba-tiba naikin peringkat saham AT&T, perusahaan di mana bosnya itu pengen punya pengaruh. Gak lama setelah itu, si bos sendiri yang telepon pihak TK. Ini bener-bener barter yang gak tahu malu. Rekomendasi saham ditukar sama satu kursi di sekolah prasekolah. Gila kan? Kata-kata Krugman sendiri nunjukin seberapa jauh batas etika itu udah dilanggar. Konflik kepentingan itu bukan lagi masalah, tapi disebutnya sinergi. Objektivitas itu buat orang yang nggak tahu informasi. Dalam dunianya, jadi orang dalam itu adalah segalanya. Tentu saja, pesta pora yang didorong sama konflik kepentingan, hype, dan kesepakatan orang dalam ini nggak mungkin bertahan selamanya. Pestanya harus berakhir. Sekarang, kita lihat kehancuran yang tak terhindarkan itu dan harga mahal yang harus dibayar. WorldCom itu contoh paling pas. Di puncaknya, perusahaan ini raksasa banget. CEO-nya Bernie Ebbers, di bulan Maret 2000, dengan PD-nya bilang ke orang-orang buat beli sahamnya biar jadi jutawan. Ironisnya,
Di akhir tahun yang sama, sahamnya anjlok 50%. Dan cuma 2 tahun kemudian, penipuan akuntansi raksasa kebongkar dan akhirnya berujung pada kebangkrutan paling besar dalam sejarah. Hasil akhirnya adalah cerita tentang dua nasib yang sangat kontras. Di satu sisi, ada para orang dalam, para eksekutif dan bankir, yang keluar dengan kantong tebal sebelum semuanya ambruk. Di sisi lain, ada karyawan dan investor biasa, yang percaya sama semua hype itu, dan akhirnya kehilangan segalanya. Biar kebayang segila apa keserakahannya, lihat aja kasus Gary Winnick, pendiri Global Crossing. Dia berhasil mengantongi lebih dari $700 juta dari penjualan sahamnya. Waktu perusahaannya bangkrut, para investornya cuma megang kertas nggak berharga, sementara dia pergi dengan kekayaan yang luar biasa. Nah, setelah kehancuran besar itu, pastinya muncul penyelidikan, denda, dan tuntutan buat reformasi. Sistem yang udah bobrok ini akhirnya mulai dipertanyakan dan diperiksa. Di tahun 2003, bank-bank terbesar Wall Street akhirnya kena batunya, dengan total denda $1,4 miliar karena riset yang menyesatkan. Perusahaannya Groupman, Citigroup, bayar denda paling besar, $400 juta. Angkanya kedengaran besar ya, tapi buat raksasa perbankan, ini seringkali cuma dianggap sebagai biaya bisnis aja. Terus gimana nasib Jack Groupman? Dia didenda $15 juta dan dilarang kerja di industri sekuritas seumur hidup. Tapi, ada tapinya nih, denda itu bahkan nggak sampai setengah dari pesangon yang dia terima pas keluar. Jadi, ujung-ujungnya yang bayar penalti dia itu ya para pemegang saham Citigroup. Oke, terus gimana caranya biar hal kayak gini nggak keulang lagi? Analis kita yang jujur, Dan Reingold, ngusulin beberapa solusi. Pertama, paksa para orang dalam itu buat balikin keuntungan ilegal mereka. Kedua, jauhin analis dari promosi kesepakatan perbankan. Dan yang paling penting, bangun lagi tembok yang kokoh yang seharusnya misahin antara riset yang jujur dan bisnis perbankan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Setelah semua skandal dan reformasi itu, apa permainan di Wall Street beneran udah berubah? Atau jangan-jangan keserakahan itu cuma nemuin cara baru yang lebih canggih buat nyembunyiin konflik kepentingannya? Saat Anda lihat pasar hari ini, pertanyaan itu rasanya masih relevan banget. Terima kasih sudah menyimak.